Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Renungan Pagi GKP Depok, Jumat 26 Desember 2025. Pada pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersyukur atas kasih dan penyertaan yang luar biasa. Sehingga setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita diingatkan untuk memulai hari dengan penuh rasa syukur. Untuk mulai kegiatan kita hari ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa agar kehidupan hari ini boleh Tuhan pimpin dan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan memberikan kami kesempatan untuk memulai hari yang baru. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus membuka pikiran kami, agar kami semakin memahami akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan menjadi kekuatan untuk kami hidup sepanjang hari. Kami menyerahkan seluruh kegiatan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembahasan Alkitab pada pagi ini terdapat pada kitab Nabi Yesaya pasal ke-11 ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutup lautan. Sedemikian jauh firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Renungan pagi ini bertema Raja Damai, yang diambil dari Yesaya 11 ayat 6-9. Nabi Yesaya hidup dalam suasana kondisi Israel yang terpuruk. Ada ketegangan internal di tengah bangsa itu, dan ada pula ancaman dari bangsa-bangsa di luar Israel. Semuanya itu akibat keteledoran, baik dari pihak pemimpin bangsa maupun umat yang bersama-sama lalai dalam mempraktekkan hidup beriman yang benar. Maka Israel mengalami keadaan yang tidak damai. Namun Nabi Yesaya tidak kehilangan pengharapan. Ia percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkan Israel. Ia percaya bahwa suatu saat kelak akan ada Raja Damai. Mata Nabi Yesaya sendiri memang belum mampu melihat secara jelas rencana Allah itu. Mata imannya hanya mampu melihat dalam gambaran simbolik bagaimana dampak kehadiran Raja Damai itu. Serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring bersama kambing, anak lembu, anak singa, dan anak manusia hidup bersama dengan akrab. Gambaran simbolik hendak menggarisbawahi bahwa kehadiran Raja Damai itu menyingkirkan keburukan dan kejahatan. Kristus Yesuslah Raja Damai itu. Kehadirannya membuat kita insyaf akan segala keburukan dan kejahatan dalam diri kita. Namun ia bukan tukang sulap yang cukup mengatakan abrakadabra agar kondisi damai otomatis tercipta. Tidak, bukan dengan cara demikian ia hadir. Justru ia datang dalam kondisi yang sangat manusiawi. Lahir sebagai manusia biasa dan mengalami penderitaan seperti manusia umumnya. Namun ia memperlihatkan bagaimana manusia yang percaya kepada Allah itu seharusnya hidup. Ia memperlihatkan manusia yang bergantung kepada Allah itu tidak mudah menyerah. Ia proaktif menciptakan lingkungan yang lebih ramah, lebih sejahtera, lebih toleran, dan lebih berhikmat bersama-sama dengan orang lain.
Segala daya dikerahkan agar nama Sang Bapa dimuliakan. Sang Raja Damai itu menopang kita melalui karya Roh Kudus dalam hati kita, agar kita dapat menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Demikian Bapak Ibu renungan pada pagi ini. Kiranya memasuki hari ini, marilah kita membawa janji Tuhan ke dalam hati. Tuhan menyediakan damai yang melampaui keadaan dan kemampuan kita. Biarlah damai Kristus memimpin langkah kita, menguatkan kita menghadapi tugas dan memampukan kita membawa damai bagi orang lain. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau adalah Allah yang membawa damai dan pemulihan. Ubahlah hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga di sepanjang hari ini kami hidup dalam damai dan membawa damai bagi sesama. Berkatilah pekerjaan, keluarga, serta perjalanan hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.